Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padukan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara, di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan-urusannya sudah dikerjakan. Dan juga terima kasih banyak atas atensinya selama ini, ataupun kiriman-kirimannya yang selama ini membangun dari channel Padukan Gaul, baik itu kiriman bahan ataupun hal-hal lain sifatnya begitu. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang banyak dirundung permasalahan hidup, baik itu masalah dari pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga, semoga saja diberikan solusi semuanya, dimana solusi itu solusi yang baik, yang memang solusi-solusi nyata bisa dikerjakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Dan semoga saja setelah adanya solusi daripada kehidupannya, harapan kami sebagai manusia nantinya pun segera menjalankan daripada semua tanggung jawabnya di dunia ini, baik itu menjalankan perintah kewajibannya, yaitu taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya di hari-hari ini banyak sekali dari peristiwa-peristiwa yang dimana banyak orang tua yang sudah menghubungi kami, dimana ini nyata dan tidak ada sedikit rekayasa, dimana hal ini sendiri bertepatan setelah adanya momen-momen tertentu di Nusantara ini. Dan dari kesempatan ini, bahwasanya orang tua yang menghubungi kami tadi, mereka memiliki keluhan banyaknya di antara putra-putri kecil mereka yang sedang mengalami kesakitan luar biasa begitu kurang lebihnya, dimana jika kita jernih di akal kita menanggapi atau menyikapi dari konten-konten yang lalu, bahwasanya daripada apa yang ditanam akan dia tuai. Apakah fase-fase ini dan hal-hal ini sendiri sudah dimulai, di mana tempat-tempat yang digunakan untuk berobat di wilayah sekitar kami dan sebagainya sekarang ini sudah banyak dipenuhi daripada golongan putra-putri kecil dari orang-orang tua yang beberapanya itu menghubungi kami. Dan di kesempatan kali ini kami akan coba menguaknya. Ini sebenarnya hal apa, fenomena apa yang mengenai daripada seorang anak-anak kecil, hingga anak-anak kecil itu banyak sekali yang terserang daripada gangguan penyakit. Dan juga konon katanya dari setiap apa yang disampaikan mereka dari orang tua mereka sendiri, tidak jauh mereka menyampaikan bahwa mereka sendiri memiliki kesalahan-kesalahan tertentu di masa lampaunya. Apakah itu benar, itu sampai bersambung kepada putra-putrinya, atau ada hal lain di fase ini, di kehidupan kita sekarang ini. Di kesempatan kali ini kita akan coba kuak hakikatnya seperti apa, dan lebih-lebih bagi pemirsa yang sudah memiliki putra-putri kecil, semoga saja diberikan kesehatan dari putra-putrinya, diberikan kekuatan, dan lebih-lebih semoga menjadi putra-putri yang berguna, bermanfaat bagi keluarga, bagi bangsa, negara, dan agama, begitu kurang lebihnya. Dan sedikit tadi narasinya, semoga paham arahnya nanti kemana pemirsa. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya masih ditemani dari mediator, dari Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Anda kan ini sudah berkeluarga, sedikit tak tanya ya. Kemarin anaknya juga sering rewel-rewelan, sakit-sakitan juga. Iya. Halnya sama begitu. Sama Mas. Tapi ya udah agak mendingan. Anda udah agak mendingan. Oke. Sehat. Kalau Anda sendiri alhamdulillah kan udah agak intens di Padukan Gaul. Udah mulai paham bahwa itu gangguan yang sifatnya ini begitu ya. Iya Mas. Dan dari hal itu sendiri Anda menyikapinya alhamdulillah sekarang sudah paham dan lebih tenang begitu. Betul, agak lebih tenang, damai ya. Lebih tenang, lebih damai, dan mungkin lebih nantinya pun tidak menggunakan hal-hal yang terlarang seperti dahulu gitu. Iya benar. Lalu kalau disadari, apakah dulu
Ada dari kesalahan-kesalahan Anda? Banyak, Mas. Banyak begitu. Ini Iya. nyata loh dari Anda ini saya Iya, tanyakan. banyak. Dan ini kita kuak pemirsa dari penyakit seorang anak yang sudah beberapa minggu diopnam di sebuah tempat tertentu, yang dimana tempat itu untuk pengobatan dari golongan manusia, dan juga sangat agak memprihatinkan keadaannya begitu kurang lebihnya. Dan mohon izin mohon doanya semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya, amin. Ini ada namanya Muhammad Abian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Muhammad Abian Rafa Syakartika. Semua malaikatnya itu bintang sesatnya. Semakin kuat power positifnya. Jika semua gaib maksudnya masih mewasitkan jasadnya. Tamat semua syahada dari Kristus. Semua negatif untuk pemedatan menguap otomatis keluar. Menguap semuanya, semakin menguap dibersihkan, wadahnya semakin dibersihkan. Assalamualaikum Muhammad sallallahu. Menguap saja. Cepetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana. Gaib terkuat yang membuat penyakit dalam jasad Muhammad Abian yang ada di foto ini, seluruh gaibnya ia membuat sakit berhari-hari sampai opnam di sebuah tempat tertentu berminggu-minggu, yang asli yang terkuat dari gaibnya ketarik ke tangan saya. Semakin kuat menguasai tubuh media, semakin menguasai total tubuh media orang ini. Dengan keluhan apa kamu? Siluman apa buto? Siluman. Kamu jin apa demit apa? Jin. Saya dulunya jin. Kenapa kamu bisa tahu? Kenapa? Enggak tahu saya. Kamu siluman apa wujudmu? Udah, gak usah takut. Saya gak menakutkan kok. Saya ini baik-baik sama kamu. Siluman apa wujudmu? Kenapa saya di tubuh ini? Nah, saya nggak tahu. Lah kamu tadi gimana prosesnya kamu bisa sampai di tubuh teman saya itu? Gimana, ceritakan jujur. Kalau bohong terpotong-potong. Diambil. Ditarik. Terus Dilempar ke tubuh ini. Loh, siapa yang menarik, yang melempar kamu? Golongan saya. Dan saya. Ingat resikonya kalau berbohong. Kenapa saya di sini? Saya sedang berpesta. Dulu berpesta. Enak-enak berarti. Menggerogoti tubuh-tubuh seorang anak kecil mengambil sari-sari padinya. Weh. Kurang jelas, Mas. Kenapa? Suaramu lebih besar lagi tuh powernya. Di sini sangat panas. Kenapa kok panas? Kenapa? Ini keluarkan saya. Coba aja keluar, terkunci. Terkunci. Ya, jangan jauh-jauh. Saya mau bicara baik-baik aja dengan kamu. Mau tanya apa? Kenapa kamu tertawa? Apa nggak boleh saya tertawa? Oh, saya ini manusia kok. Bukan tertawa kok, nggak boleh gitu. Harus
harus sangar kayak kamu gitu. Gimana? Kamu sama saja mengejekku. Oh ya tidak kalau begitu. Ya udah ini tak kasih makanan mau nggak? Saya sudah makan tadi. Sudah makan. Oke. Saya hanya tadi bermaksud menarik gaib yang membuat sakit seorang anak yang udah berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh. Kok kamu yang ketarik ke sini? Kamu siluman dari mana asalmu? Kok bisa di tubuh anak kecil itu ceritanya kayak apa? Ceritakan dengan jujur. Jika berbohong otomatis tubuhmu terpotong-potong. Digigit daripada pasukan kucing kamu. Gigit. Iya Noyen. Gigit aja Yen. Jujur katakan. Kamu yang buat ulah sakit itu kan? Ya. Ceritanya kayak apa kok bisa kamu buat sakit? Kamu dulunya dari mana? Saya dulu tidak usah dibicarakan. Kenapa? Masa saya harus diam-diam sama kamu? Diam-diaman kan nggak enak. Tidak perlu. Tidak perlu dibicarakan. Tidak usah dibahas. Tuh harus dibahas, harus disampaikan jujur. Kalau tidak mau jujur langsung hancur kamu di sini. Katakan dengan jujur. Itu di atasmu itu siap sedia semua. Atau kamu dipukuli nanti. Asalmu dari mana kok bisa membuat penyakit anak kecil tersebut berminggu-minggu lamanya? Saya dulu dari kemaksiatannya. Maksiatan siapa? Maksiatan dari orang tuanya. Leluhurnya? Ya, saya leluhurnya. Leluhur keberapa? Bapaknya, ibunya? Dari kakeknya. Oh, maksiatnya yang kayak apa? Kalau maksiat kan banyak, atau dulu banyak keilmuannya kah mungkin, atau apa sih yang kamu maksudkan? Biar lebih jelas, katakan. Sebagai nyambung. Dulu leluhurnya sering main sama perempuan. Wih, terus? Ya, mencuri juga. Terus? Terus? Juga punya keilmuan. Banyak itu. Maksiatannya. Suka minum-minum. Dulu. Ya. Ingat loh, kalau kamu di sini bohong hanya berbicara nggak sesuai potong-potong itu. Suka itu minum-minum. Berarti dari leluhurnya yang bukan bapaknya tapi mbah-mbahnya yang dulu, yaitu di zaman dahulu kala. Oke, berarti kan udah jelas. Nah, kenapa kok sekarang kamu buat sakit anak kecil tersebut? Jujur katakan. Sudah. Tidak usah dibahas. Kenapa? Oh, saya mau tanya kok. Jujur, lebih jujur. Kalau kamu jujur tidak disakiti. Ya, saya akan jujur. Jujur, jawab. Langsung jawabannya dari dalam tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Dari atasan saya. Siapa atasanmu? Siluman. Para iblis. Iblis itu dari mana sumbernya? Dari amalan keilmuannya. Leluhurnya? Ya. Oh. Dari leluhurnya itu. Oh, berarti amalan leluhurnya dahulu itu menghasilkan, mohon maaf, golongan iblis. Dan dari perbuatan itu timbul kemaksiatan, itu lahirnya golongan kamu. Ya, saya. Lalu dari hal itu kamu menitis ke jasad anak ini. Ya. Terus? Saya hanya diberi tugas. Apa tugasmu? Menggerogoti Menggerogoti? sari-sari patinya. Saya siluman ular.
Ular kamu. Ya, Kok nggak belok-belok kamu? Kok nggak guling-guling? tubuh saya atasnya ini Hmm. seperti manusia. Hmm. Tapi kepala saya ular. Hmm. Saya punya ekor. Kamu punya ekor. Tidak punya kaki. Hmm. Wah, tidak. Bukan. Kamu ini. Udah. Kamu siluman ular ya? Ya, Berarti kalau orang suka bulat-bulat dengan perempuan itu silumannya siluman ular. kamu itu. Kenapa kok saya? Teman-teman saya kan banyak kan gitu. Kameramen itu. Kenapa? Itu tugasnya para kunti. Kunti. Ya, kunti di sini banyak. Di teman-teman kamu. Apalagi yang belum punya itu. Belum punya apa? Wah, Belum punya apa? belum punya pasangan. Oh. Di sini sudah terlihat semuanya, apalagi yang baru-baru memulai. Ya, Oke, ya, oke, cukuplah. Kamu mau makanan enggak, minuman? saya sudah makan. Udah makan. Saya sudah bilang tadi. Iya. Kan saya manusia kadang lupa. Terus ini, kamu menggerogoti jasad anak kecil. Wah, anak kecil itu kan nggak tahu apa-apa, nggak salah kan dia. Kok bisa-bisanya kamu gerogoti? Ya, yang lebih enak kan anak kecil. Lu kok bisa gitu? Harusnya kan orang yang mungkin kategorinya matang itu ya kelasnya udah perawan atau perjaka itu kan yang lebih enak. Kenapa kok kamu gitu? Bau apa ini? Duh, kamu sakit. Ini hanya bau parfum pemirsa. Parfum Al Husaini. Ini kenapa hidungmu? Tersumbat kah? Panas. Panas. Assalamualaikum. Jadi sakiti lah. Tidak disakiti kalau kamu jujur bicara. Enggak kayak kamu tadi siluman ular bulat kayak kamu guling. Jujur aja. Kan enak. Ya, saya akan jujur. Lalu anak kecil tadi itu apa yang kamu nikmati saripati tubuhnya hingga ini penyakitnya bisa berhari-hari tidak sembuh-sembuh walaupun diobatkan kemana-mana? Ya, tidak akan sembuh itu kalau tidak mau. Kenapa? Ya. Jujur. Ya, Potong-potong loh. Ekormu terpotong otomatis kalau kamu tidak jujur. Sallallahu Muhammad. Jujur katakan saja. aduh. Kembalikan dulu ini. Otomatis nyambung lagi. Ayo katakan jujur. Ya, Kok bisa kamu buat sakit sampai begitu parahnya? Berminggu-minggu loh itu. Apa saja yang kamu ambil dari tubuh anak itu, anak kecil? saya sudah bilang tadi, saripatinya saya ambil. Kalau Kalau manusia, sukmanya itu bukan tugas saya. siapa itu? Itu siluman kera. Siluman kera. Ya, saya hanya di bawah mengambil sari-saripatinya. Oke, ya, itu kan jelas. Oke, Ya, tidak terima itu. siapa? Siluman keranya. Ya, Mana saya? Siluman kera dari tarik ke tangan saya. Gabung masuk. Iya lebih jelas itu siluman keranya menguasai. Jingkat-jingkat kamu boleh. Jingkat-jingkat ayo. Terikat terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Ekormu itu ketarik. Ketarik ekormu. Ekormu ketarik. Kesini. Apa tadi bilang tuh? Ya udah ke sini. Semuanya langsung ke sini. Kamu ini. Kenapa ya? Kamu apa? Dari mana?
Saya siluman kera. Kenapa dibocorkan? Biarkan. Dari mana kamu kera? Siluman kera? Kamu dari mana? Tidak usah kamu bicarakan. Itu ekormu putus loh kalau kamu tidak mau berbicara. Sallallahu Muhammad diputus. Ayo bicara. Bicara. Aduh. Jujur, harus jujur. Ini gimana ekorku? Aduh. Ekorku. Nyambung kalau kamu jujur. Nyambung lagi. Udah gak usah lari ke sini. Sini. Kamu kera dari mana? Jujur katakan. Tadi sudah dibilangin sama siluman ular. Kamu kodam dari leluhur anak itu. Iya. Kamu juga yang buat penyakit anak itu. Dari hal-hal gaibnya. Begitu. Kenapa? Emangnya kenapa? Nah begini. Nah itu padahal udah dibawa kemana-mana diobati gak sembuh-sembuh. Biarkanlah. Terus? Biarkan saja. Nggak bisa begitulah. Itu sudah jatah kami. Loh, Karena leluhurnya sudah saya bantu. Kan yang kamu bantu kan leluhurnya, bukan anak itu. Anak itu kan baru lahir, nggak tahu apa-apa dia. Masih kecil lagi. Ini ada pisang di depanmu lengkap itu, pisang. Saya tidak mau. Pisang emas ini di depanmu. Pisang raja paling panjang ada di depanmu. Yang panjang. Pelan-pelan. Sudah, kembalikan saja. Mana? Ke pohon pisang ya kamu? Kembali. Ke pohon pisang? Jadi jin pohon pisang aja ya? Nggak bisa dimakan. Kamu ini. Udah, kamu kesini. Sudah, saya mau keluar Ya aja. bisa terikat. Ekormu terikat. Sallallahu Muhammad. Kamu mau nggak diajak Islam? Kamu kan siluman, bukan iblis. Duluan kamu jin kan? Nanti saya dimarahin. Nanti Dimarahin katamu. iblis nanti saya. Nanti diputus katamu dengan iblis. Apa bisa kamu? Saya nggak bisa. Mungkin saya hanya memohon dengan izin beliau saja. Kamu tahu beliau? Jangan sebutkan nama itu. Kenapa? Golongan kami takut. Ya udah kalau takut kesini aja, kesini kita dialog baik-baik. Saya hormat dengannya. Kamu hormat tapi kamu buat penyakit kok. Kamu bohong, terpotong anumu loh kamu. Jangan. Gak bisa nikah kawin kamu nanti. Jangan. Ya. Nanti tidak bisa nikah. Maju lagi. Anumu dipotong-potong aja kalau begitu ya. Jangan. Udah. Otomatis kembali lengkap itu anunya. Kamu nggak diajak Islam? Ya, Islam saja. Tuh ambil pasukanmu. Teman-temanmu belum sesi tanah itu yang buat penyakit semuanya nggak sembuh-sembuh itu. Ilmu yang kamu punya dulu itu silahkan digunakan lebih dahulu untuk mengambil pasukan-pasukanmu. Itu. Ya. Sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Nanti diserang itu. Pusaka. Ya, sebentar. Terputus ikatan dari kamu dan seluruh pasukan dengan iblis, dari seluruh kodam-kodam leluhur, dari anak tersebut yang bernama Salam. Terbakar semuanya perjanjiannya hangus. Gimana udah bebas kamu? Ya, bebas. Udah panggil semua pasukanmu. Jin, siluman semua dipanggil. Semuanya. Sini. Ini namanya apa, Mas? Ini kasuri pemirsa. Jika ada yang minat boleh
Wanginya agak breng ya. Yang ini agak breng. Semuanya dalam jasad anak tadi Muhammad. Sudah Semua. semua. Muhammad Abian udah semua ya. Sudah semua. Sadat. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Islamnya semakin tebal, semakin dalam, seluruh penghambat-penghambatnya hancur jebol. Semakin kamu rasakan itu iman Islamnya lebih dalam, semakin tebal, stempel jelas. Jika dengan pura-pura berdusta ataupun berkhianat, otomatis akan meledak, terlempar seluruhnya. Semua syariat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap dengan izin semuanya masuk. Amalia yang tersambung, amalnya dari beliau sambil percaya melalui seluruh ilmunya lengkap masuk. Terima kasih. Sama-sama berubah kembali ke jin sebagai penciptaan hakikat awalmu. Perjanjian rantai-rantai dengan iblis terputus total. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke jin dengan seluruh keilmuannya lengkap. Yang pernah kamu ambil itu kembalikan. Semua saripati, semua sukma dan roh. Dan bukan hakmu lagi. Dan semua kotoran-kotoranmu yang kamu tinggal dalam tubuh anak tersebut keluarkan. Rata hingga nanti timbul dampak positifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kotoranmu itu bersihkan. Racun-racun yang kamu tinggalkan yang buat sakit, panas, demam, bahkan sakit-sakit lain, semua bersihkan. Ilmu pengobatanmu bertambah powernya. Ilmu-ilmu kamu yang kamu punya itu lengkap bertambah powernya seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian semua perjanjian leluhur dari anak Muhammad Abian ini terputus total dan berdampak buruk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sudah semua. Obat itu, mintakan obat, berdoa dengan izin beliau, gunakan. Dengan izin beliau itu kamu tinggal gunakan, mohon pada Allah. Izin beliau sang yang nur cahaya nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon dengan izin seluruh bagian tubuh dari anak ini yang hilang, yang pergi dan iblis seluruhnya. Dan semuanya kembali lengkap dalam jasad.
yang hilang langsung dikembalikan. Assalamualaikum. Lengkap. Assalamualaikum. Memang sangat panas. Udah kamu bilang kan panasnya. Nah, kamu kan udah Islam sekarang. Gimana rasanya Islam? Tenang. Nggak kayak monyet kayak tadi lagi. Kamu dikasih pisang lagi enggak? Tidak. Oke. Terus banyak sekarang ini anak-anak kecil juga mengalami sakit-sakit hal seperti itu. Berarti itu efek-efek dari kodam-kodam leluhur mereka yang saatnya mengambil upah. Iya. Mungkin begitu. Lalu sebagai orang tua itu harusnya berbuat apa orang tuanya? Apa dibawa ke dukun? Atau dibawa ke sebuah tempat yang diinapkan berminggu-minggu, berhari-hari, atau dibawa kemana-mana? Terus diapakan anak itu? Tidak perlu ada gitu diobati. Loh lah terus gimana? Orang sakit kok. Nanti manusia kan pakai akal loh, harusnya sakitnya diobati. Itu kan dari kodam. Seharusnya orang tuanya itu yang berkaca diri. Oh, dan setelah berkaca diri, Bagaimana? Perbuatannya bagaimana? Dan harus diputuskan berarti kodam-kodam tersebut dari jasad anak-anak kecil gitu. Karena kalau berdampak itu memang nanti dampaknya parah, penyakit-penyakit. Di sini kan tidak berubah. Udah terus Di sini itu kembali ke jalan. ya ke jalan yang benar. Oh, jadi begitu ya ternyata. Ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesanmu itu ternyata. Untuk yang lain kesembuhan itu nanti diarahkan orang lain. Oke. Udah kamu bersihkan semua itu yang buat penyakit-penyakit selain kamu dan kawan-kawan dan pasukanmu. Iblis-iblis tadi masih enggak? Lumpuhkan iblisnya, ilmumu lebih tinggi dari iblis-iblis tersebut. Hancurkan mereka. Kamu juga punya ilmu pukulan jarak jauh. Pukul mereka jika mereka macam-macam. Semuanya iblis-iblis dari semua ikatan-ikatan perjanjian yang berada dalam jasad. Masuk, tambah kuat powermu. Sallallahu alaihi wasallam. Ke 10 Gunung Merapi terus di sana. Sudah semua? Ya sudah. Kamu ada pesan enggak bagi saya atau bagi teman-teman saya atau bagi nanti jika ada orang yang mengalami hal yang sama? Banyak perbaiki diri. Terus? Dan tidak usah. Dibawa ke dukun gitu nggak usah. Istiqomah saja. Oke. Sama. Hilangkanlah nafsu-nafsu. Ya, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih ya. Sekarang dengan izin dan perintah dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana ini masuk di dalam perintah untuk berjuang di luar sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Perkuat di area yang saya bayangkan tadi di wilayah kota. Jelas? Oke, silahkan kamu keluar. Salam. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Efeknya hilang, maaf.
Sehat Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata menyikapi fenomena sekarang ini banyak di antaranya tadi disebutkan bahwa dari kodam-kodam leluhur, dari anak-anak kecil sekarang ini yang sakit, itulah menjadi penyebab yang utama di fase sekarang ini. Dan solusi dari hal itu sendiri, jika pemirsa jernih menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul, bahwasanya yaitu sama-sama kita hanya kembali kepada Allah dengan ketaatan, dan dari ketaatan itulah nanti Allah akan membukakan banyak hal positif kepada kita sebagai manusia. Dan semoga saja yang paham segera diberikan hidayah dan dimudahkan untuk belajar dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang satu jalur, di mana dengan niatan hanya ilahi angta maksudi waridoka matlobi, hanya dalam rangka taat pada Allah dan mengharap ridho Allah. Itu saja kurang lebihnya dari kami. Jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami dan kesalahan kami, dan apabila ada sebuah kebenaran kebaikan itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.